teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Benedikta. Saya adalah seorang staf pengajar di Unika Atmajaya, Jakarta. Dan saat ini, saya sedang melanjutkan studi saya di Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor. Saya senang sekali karena hari ini saya bisa berbagi dengan teman-teman terkait dengan entrepreneurship, khususnya social entrepreneurship. Mengapa saya tertarik dengan social entrepreneurship? Karena bagi saya, social entrepreneurship itu adalah sesuatu yang seksi, sesuatu yang menantang. Karena kita berhubungan dengan banyak orang, dan kita punya kesempatan untuk mengembangkan suatu komunitas. Kita punya kesempatan untuk menjadi bagian dari komunitas tersebut menuju kepada sesuatu yang lebih baik, atau membantu mereka untuk menciptakan yang namanya aktivitas ekonomi. Oke, hari ini yang saya bahas adalah terkait dengan pendekatan design thinking bagi edupreneur dalam pengembangan social entrepreneurship. Saya akan share screen supaya teman-teman bisa melihat materi yang saya berikan hari ini. Ini adalah judul yang ingin saya berikan kepada teman-teman sekalian, yaitu pendekatan design thinking untuk edupreneur dan pengembangan social entrepreneurship. Mengapa menggunakan design thinking dan mengapa pengembangannya adalah social entrepreneurship? Di awal tadi sudah saya jelaskan bahwa social entrepreneurship adalah sesuatu yang menyenangkan bagi saya. Social entrepreneurship adalah sesuatu yang saat ini sedang berkembang dan kita punya kesempatan untuk mengembangkan masyarakat di sekitar kita. Mulai dari hal yang paling kecil yang ada di sekitar kita. Kita bisa mulai melakukan bisnis yang berwawasan atau berpatokan dengan bisnis sosial, yaitu social entrepreneurship. Seperti contohnya sampah. Kemudian teman-teman disabilitas. Kita bisa mengembangkan mulai dari situ. Oke, kita dengarkan dulu penjelasan tentang apa itu design thinking dan mengapa perlu melakukan pendekatan design thinking untuk mengembangkan social entrepreneurship. Oke, apa sih design thinking itu? Design thinking adalah ide, prototype, test, dan repeat. Artinya, 4 hal ini adalah hal yang paling penting yang ada di dalam design thinking. Pengertian secara teoritisnya adalah salah satu metode baru di dalam melakukan proses desain. Design thinking merupakan metode penyelesaian masalah yang berfokus pada pengguna ataupun user. Design thinking sendiri dipopulerkan oleh David Kelley dan Tim Brown, pendiri IDEO, sebuah konsultan desain yang berlatar belakang desain produk berbasis inovasi. Jadi, intinya dalam design thinking adalah kita berusaha untuk menyelesaikan masalah, kita berusaha untuk memberikan solusi untuk calon customer kita, untuk pengguna, ataupun untuk user. Artinya, apa yang kita buat, produk, ataupun jasa, ataupun usaha yang kita buat, itu harus berfokus kepada pengguna ataupun user. Tidak membuat produk ataupun jasa hanya karena keinginan kita saja. Tapi, kita harus tahu sebetulnya apa sih yang dibutuhkan oleh pengguna, apa sih yang dibutuhkan oleh komunitas, apa sih yang dibutuhkan oleh calon konsumen kita. Nah, ini adalah elemen penting dalam design thinking. Seperti dikatakan di awal, bahwa design thinking adalah ide, prototype, test, dan repeat. Dan berfokus pada user ataupun pengguna. Maka, elemen yang pertama yaitu adalah people center. Di dalam metode ini, perlu ditekankan bahwa setiap tindakan yang dilakukan berpusat pada apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh user. Artinya, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwa kita harus membuat sesuatu berdasarkan pada keinginan dan kebutuhan calon konsumen kita, bukan kebutuhan atau untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai pemilik usaha. Yang kedua adalah highly kreatif. Dalam menggunakan metode ini, dapat digunakan kreativitas sebebasnya. Tidak perlu aturan yang terlalu kaku dan baku.
Artinya, design thinking memberi kesempatan kepada teman-teman untuk berpikir secara besar, untuk berpikir secara luas dan bebas, tanpa mengikuti aturan yang kaku dan baku. Tapi diingat, adalah sesuatu yang harus dibuat itu yang memang mungkin untuk diwujudkan atau reliable. Bukan sekedar kita membuat karena kita mau atau karena kita suka. Yang ketiga adalah hands-on. Proses desain memerlukan percobaan langsung oleh tim desain, bukan hanya pembuatan teori atau sebuah gambaran di kertas. Maksudnya apa? Contohnya begini, ketika kita bertanya kepada seseorang tentang resep masakan, kemudian kita diberi resepnya, dijelaskan bagaimana cara membuat dan seterusnya. Tapi kita tidak pernah mempraktekkan cara membuat masakan ataupun resep tersebut. Maka proses desain itu tidak berjalan. Oleh karena itu, ketika kita ingin membuat sesuatu atau membuat desain ini bisa berjalan, maka kita harus berani untuk mencoba. Mulai dari mencoba resep itu. Jadi, proses desain memerlukan percobaan langsung, bukan sekedar gambaran, bukan sekedar ide, tapi mulai mencoba untuk memasak dari resep yang kita terima tersebut. Yang keempat adalah iteratif, yaitu proses desain merupakan sebuah proses dengan tahapan-tahapan yang dilakukan berulang-ulang untuk melakukan improvisasi dan menghasilkan sebuah produk ataupun aplikasi yang baik. Ketika kita sudah mencoba untuk tidak hanya hands-on atau tidak hanya menulis di dalam kertas, mencoba resep tersebut, satu kali mungkin rasanya tidak sesuai dengan yang kita bayangkan. 2 kali sudah mulai mendekati. Yang ketiga, bisa jadi resep yang kita buat sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Itulah yang disebut dengan iteratif. Artinya, ada tahapan-tahapan yang dilakukan berulang untuk meyakinkan bahwa produk ataupun jasa yang kita buat itu baik. Yang berikutnya, ini adalah 4 pendekatan yang ada di dalam design thinking. Yang pertama yaitu empathize with the customer. Apa sih yang dimaksud dengan empathize with the customer? Kembali lagi, bahwa design thinking berpatokan atau berdasarkan menggunakan pendekatan kepada user ataupun pengguna. Tahap pertamanya yaitu adalah adalah untuk mendapatkan pemahaman empatik tentang masalah yang dicoba untuk diselesaikan. Mengapa design thinking banyak digunakan untuk proyek di dalam social entrepreneurship atau kewirausahaan sosial? Karena biasanya ada pendekatan-pendekatan secara empati untuk mencoba memahami sebetulnya apa sih masalah yang ada di daerah tersebut atau yang ada di dalam komunitas tersebut. Jadi ketika kita datang pada satu komunitas, kita berusaha untuk memahami, kita berusaha untuk mengetahui sebetulnya apa masalah yang ada dan bagaimana kita mencoba untuk menawarkan berbagai macam ide, inovasi, kreativitas untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Empati sangat penting untuk proses desain yang berpusat pada manusia seperti design thinking. Dan empati memungkinkan pemikir desain untuk mengesampingkan asumsi mereka sendiri tentang dunia untuk mendapatkan wawasan tentang pengguna dan kebutuhan mereka. Artinya, dengan adanya empati, kita mencoba untuk lebih fokus pada kebutuhan, pada masalah yang ada di depan kita. Kalau dalam entrepreneurship atau dalam social entrepreneur, yang difokuskan adalah pada komunitas yang ada di dekat kita atau pada komunitas yang ingin kita bantu untuk menyelesaikan masalahnya. Yang kedua adalah define. Define the problem. Apa itu define the problem? Pada tahap define, kita mengumpulkan informasi yang telah kita buat dan kumpulkan di dalam tahap empathize. Jadi, semua masalah, semua informasi yang kita dapat di tahap ini, kita coba untuk melakukan analisis, pengamatan, dan juga melakukan yang namanya sintesisnya untuk menentukan masalah inti yang telah diidentifikasi.
Kita harus berusaha mengidentifikasi masalah sebagai pernyataan masalah dengan cara yang berpusat kepada manusia. Sebagai ilustrasinya adalah, alih-alih mengidentifikasi masalah sebagai keinginan atau kebutuhan perusahaan, seperti kita perlu meningkatkan pangsa pasar produk makanan di antara remaja perempuan sebesar 5%. Cara yang lebih baik untuk mendefinisikan masalah adalah, jadilah gadis remaja perlu makanan bergizi agar dapat berkembang, menjadi sehat, dan tumbuh. Nah, dua bahasa yang digunakan ini sudah menunjukkan perbedaan. Kalau dari sisi yang pertama atau dari kata-kata yang pertama, itu kesannya sesuatu yang tidak mungkin kita jangkau atau sesuatu yang rasanya wow, luar biasa. Tapi, ketika kita menggunakan kalimat yang kedua, yaitu gadis remaja perlu makanan bergizi agar dapat berkembang, menjadi sehat, dan tumbuh, jelas sudah bahwa fokusnya adalah bagaimana meningkatkan gizi bagi gadis remaja. Nah, tahap define ini akan membantu para desainer dalam sebuah tim untuk mengumpulkan ide-ide hebat di dalam membangun fitur, fungsi, dan elemen lain yang akan memungkinkan mereka untuk menyelesaikan masalah, atau paling tidak memungkinkan pengguna untuk menyelesaikan masalah sendiri dengan tingkat kesulitan yang minimal. Yang ketiga adalah ideate atau membuat yang namanya ide terhadap sebuah solusi. Apa itu ideate solution? Ideate solution adalah merupakan tahap ketiga dari proses design thinking. Desainer siap untuk mulai menghasilkan sebuah ide. Kita telah tumbuh untuk memahami pengguna dan kebutuhan mereka pada tahap empathize, dan kita juga telah melakukan yang namanya analisis dan mensintesis pengamatan kita di tahap define, dan berakhir dengan pernyataan masalah yang berpusat pada manusia. Dengan latar belakang yang kuat, kita dan anggota tim dapat mulai berpikir out of the box untuk mengidentifikasi solusi baru untuk pernyataan masalah yang dibuat. Dan kita dapat mulai mencari cara alternatif untuk melihat masalah. Ada ratusan teknik ideation seperti brainstorming, brainwright, worst possible idea, dan scramper. Sesi brainstorm dan worst possible idea biasanya digunakan untuk merangsang pemikiran bebas dan untuk memperluas ruang masalah. Penting bagi kita untuk mendapatkan sebanyak mungkin ide atau solusi masalah. Kita harus memilih beberapa teknik ideation lainnya pada akhir fase ideation untuk membantu kita menyelidiki dan menguji ide-ide kita sehingga kita dapat menemukan cara terbaik untuk memecahkan masalah atau menyediakan elemen-elemen yang diperlukan untuk menghindarinya. Yang terakhir, yaitu prototype. Setelah 3 tahapan tersebut di atas dilewati, maka kita harus berani atau menyusun membuat yang namanya prototype. Prototipe dapat dibagikan dan diuji dalam tim itu sendiri, di departemen lain, atau pada sekelompok kecil orang di luar tim desain. Artinya, kita harus berani untuk melakukan uji coba di dalam atau secara internal, ataupun kita mencoba untuk memberikan pada orang-orang di luar tim kita sendiri. Ini adalah fase eksperimental. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi solusi terbaik untuk setiap masalah yang diidentifikasi selama 3 tahap pertama. Solusi diimplementasikan dalam prototipe dan satu persatu mereka diselidiki dan diterima, diperbaiki dan diperiksa ulang, dan ditolak berdasarkan pengalaman pengguna. Pada akhir tahap ini, tim desain akan memiliki gagasan yang lebih baik tentang kendala yang melekat pada produk dan masalah yang ada, dan memiliki pandangan yang lebih jelas tentang bagaimana pengguna yang sebenarnya akan berperilaku, berpikir, dan rasakan ketika berinteraksi dengan bagian akhir produk. Pada tahap ini, kita mencoba untuk mengetahui apa sebetulnya yang calon pengguna ataupun user rasakan terhadap produk kita. Sehingga di tahap ini kita masih punya kesempatan untuk bisa memperbaiki produk ataupun jasa yang kita rancang. Yang kelima adalah tes. Tahap akhirnya yaitu tes. Desainer menguji produk lengkap secara ketat menggunakan solusi terbaik yang diidentifikasi selama fase prototype. Ini adalah tahap terakhir dari design thinking. Tetapi dalam proses berulang, hasil yang dihasilkan selama fase testing sering digunakan untuk mendefinisikan kembali satu atau lebih masalah dan menginformasi pemahaman pengguna.
kondisi penggunaan, bagaimana orang berpikir, berperilaku, dan merasakan, serta berempati. Bahkan, pada fase ini atau selama fase ini, perubahan dan penyempurnaan dilakukan untuk menyingkirkan solusi masalah dan memperoleh pemahaman sedalam mungkin terhadap produk dan penggunanya. Contoh design thinking yang diterapkan dalam skala besar dapat dilihat di Estonia, negara pasca Soviet. Proyek Estonia dikenal sebagai e-Estonia, yaitu sebuah rencana revolusioner yang berpotensi untuk mengubah negara dari negara tradisional menjadi masyarakat digital masa yang akan datang atau masa depan. Apa yang ingin dilakukan e-Estonia adalah menghubungkan semua untaian negara, baik itu pemungutan suara, layanan kesehatan, pajak, pendidikan, kepolisian, dan sebagainya, pada satu platform. Nah, ini adalah salah satu contoh penerapan design thinking di dalam digital business. Untuk contoh penerapan, saya akan bahas lebih lanjut kalau memang ada yang ingin bertanya. Oke, yang berikutnya adalah tadi bicara tentang design thinking dan bagaimana design thinking itu digunakan di dalam social entrepreneurship. Sebelum kita membahas atau lebih jauh tahu bagaimana kita menggunakan design thinking dalam social entrepreneurship, teman-teman sebaiknya tahu dulu apa sih social entrepreneurship itu. Social entrepreneurship merupakan bagian dari entrepreneurship, tapi social entrepreneurship lebih berfokus kepada usaha sosial di mana usaha yang dibentuk untuk menghasilkan pendapatan sekaligus menimbulkan dampak positif secara sosial, budaya, atau lingkungan. Dan dalam social entrepreneurship, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kreativitas. Yang kedua, inovasi. Yang ketiga, masalah sosial. Dan yang keempat adalah aktivitas ekonomi atau penciptaan aktivitas ekonomi. Artinya, dalam social entrepreneurship, kita harus tahu dulu apa masalah sosialnya. Bagaimana cara menemukan masalah sosial? Dalam design thinking, yang dilakukan adalah pendekatan empatik. Dari situ kita akan mengetahui apa masalah sosial yang ada di lingkungan atau komunitas yang kita amati. Yang kedua adalah berpikir untuk menemukan inovasi dan berpikir secara kreatif bagaimana inovasi itu bisa diwujudkan. Dan yang terakhir adalah bagaimana inovasi sosial dan kreativitas yang dimiliki bisa menciptakan yang namanya aktivitas ekonomi. Tidak disebut sebagai social entrepreneurship ketika tidak ada aktivitas ekonomi. Dalam social entrepreneurship wajib ada yang namanya aktivitas ekonomi. Karena kalau hanya mengandalkan menolong sesama atau berempati pada sesama, berempati pada komunitas, itu bukanlah social entrepreneurship. Kita bisa katakan itu merupakan aksi sosial. Jadi teman-teman harus bedakan ya, apa itu social entrepreneurship dan apa itu aksi sosial. Nah, apa sih yang dimiliki oleh wirausahawan sosial? Seseorang yang ingin mencoba atau memulai usaha di dalam bidang sosial atau menjadi wirausahawan sosial, biasanya yang pertama dia harus mempunyai misi untuk menghasilkan dampak sosial, bukan hanya keuntungan pribadi. Berbeda dengan seorang entrepreneur biasa, di mana dia menciptakan sesuatu atau menghasilkan produk ataupun jasa untuk menghasilkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Sedangkan di dalam entrepreneurship atau social entrepreneurship, kita mencoba untuk menciptakan usaha atau mempunyai misi untuk menghasilkan dampak sosial yang berkelanjutan, bukan hanya sesaat selesai sampai di sini. Yang kedua adalah menyadari dan dengan gigih mengejar peluang-peluang untuk mewujudkan misi tersebut. Artinya, berusaha semaksimal mungkin bagaimana supaya peluang yang ada bisa digunakan untuk mewujudkan misi yang ingin mereka capai di dalam menciptakan usaha sosial. Yang ketiga, yaitu selalu berinovasi, beradaptasi, dan juga belajar. Dan yang keempat, bertindak secara berani tanpa merasa dibatasi dengan sumber daya yang mereka miliki. Serta yang kelima, dapat diandalkan dalam menghadapi berbagai pemangku kepentingan ataupun stakeholder.
Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menjadi seorang pengusaha sosial. Yang pertama adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan atau memberikan kesempatan dalam mempelajari keterampilan tertentu bagi masyarakat. Artinya, seorang pengusaha sosial itu berusaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain, atau seorang pengusaha sosial juga memberikan kesempatan dalam mempelajari keterampilan tertentu bagi masyarakat. Contohnya adalah sebuah komunitas. Saya paling senang ketika memberikan contoh dalam hal penciptaan lapangan pekerjaan yang dibuat atau yang saat ini diusulkan oleh mahasiswa saya. Mahasiswa saya mengusulkan untuk membuat proyek sosialnya dengan judul adalah Anypair. Apa sih Anypair itu? Berawal dari masalah sosial yang mereka temukan terhadap lulusan SMK yang berada di daerah Jawa Timur yang tidak memiliki pekerjaan secara tetap atau tidak mudah mencari pekerjaan. Yang kedua, juga melihat kesempatan dari teman-teman SMK di daerah Jawa Timur pada saat magang yang kadang-kadang kesulitan mencari tempat magang. Dari masalah sosial yang mereka temukan itu, mereka berusaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan dengan membuat yang namanya proyek sosialnya Anypair. Apa itu Anypair? Anypair adalah salah satu bentuk kerjasama antara teman-teman SMK di Jawa Timur dengan teman-teman atau dengan mahasiswa saya untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi mereka. Apa yang dibuat? Anypair memberikan pelayanan kepada masyarakat tentang bagaimana melakukan servis terhadap barang-barang elektronik ataupun barang-barang yang rusak di dalam rumah tangga. Nah, itu adalah salah satu cara menciptakan lapangan pekerjaan yang dilakukan oleh mahasiswa saya dengan aplikasinya Anypair. Contoh yang kedua dalam penciptaan lapangan pekerjaan itu adalah salah satunya adalah contoh dari mahasiswa saya yang juga membuat produk ataupun mencoba membuat usaha sosial yaitu bank sampah minyak jelantah. Kenapa minyak jelantah? Saat ini minyak jelantah itu banyak sekali dihasilkan oleh rumah tangga. Tapi kadang-kadang mereka hanya membuangnya begitu saja dan itu tentu saja mencemari lingkungan. Nah, salah satu usaha yang dibuat adalah membuat yang namanya bank sampah. Bank sampah merupakan salah satu lapangan pekerjaan yang bisa digunakan oleh ibu-ibu rumah tangga untuk menciptakan yang namanya aktivitas ekonomi melalui pengumpulan minyak jelantah. Yang kedua adalah seorang pengusaha sosial harus memperhatikan, dia harus mampu untuk memberikan solusi yang dibutuhkan masyarakat, namun belum tersedia, seperti pelayanan kesehatan, kegiatan kesenian, atau kegiatan kepemudaan di daerah terpencil. Tadi contoh yang saya bilang, seperti bank sampah, kemudian kegiatan untuk murid-murid SMK di daerah Jawa Timur. Yang ketiga, yaitu menghasilkan pendapatan yang akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan dampak positif dari usaha sosial yang dijalankan. Nah, tiga hal ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan ketika seseorang mulai mencoba sebagai pengusaha sosial. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman. Bagaimana mengaplikasikan design thinking untuk kalian edupreneur dalam membangun social entrepreneurship di masa yang akan datang. Silahkan, kalau kalian ingin bertanya, boleh langsung bertanya kepada saya atau kontak saya. Di email saya, nanti mungkin saya akan sebutkan benimams28@gmail.com. Kalian boleh kontak saya melalui email. Terima kasih, sampai berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya.